Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariana Salsabila, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kelas 2022D, dengan NIM 11192201008. Pertanyaannya, PKN adalah salah satu mata kuliah umum yang sifatnya wajib di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Salah satu alasan secara internal yaitu untuk mempertahankan nilai dan norma pada warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, untuk menjadikan sebagai warga negara yang baik. Tapi kenyataannya sekarang masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Jadi, pendapat saya adalah memang benar sekarang ini masih banyak mahasiswa yang tidak memiliki rasa nasionalisme dan sikap patriotisme yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu, kita sebagai mahasiswa perlu berhak mempelajari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan dan cinta tanah air dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dan bertanggung jawab. Contohnya, banyak mahasiswa yang masih bolos kuliah dan tidak mematuhi peraturan di kampus. Soal yang kedua adalah salah satu alasan perlunya identitas nasional bagi Indonesia yaitu agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Tetapi salah satu dinamika yang terjadi sekarang ini, warga negara Indonesia tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga merusak nilai persatuan. Jadi, bagaimana kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi? Jadi, memang benar dalam kedudukan konsep ideologi negara Indonesia sekarang ini terhadap dinamika yang terjadi adalah banyak sekali warga negara Indonesia yang tidak lagi menjadikan Pancasila sebagai acuan sikap dan perilaku hidupnya dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia perlu adanya identitas nasional bagi Indonesia agar bangsa Indonesia tetap bersatu dalam menjaga nilai persatuan sesuai dengan ideologi atau dasar negara Indonesia. Contohnya, lebih mementingkan kepentingan pribadi dan golongan sendiri daripada kepentingan bersama. Soal yang ketiga adalah salah satu tantangan dalam integrasi nasional yaitu adanya perbedaan pendapat dari elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Bagaimana sebagai mahasiswa terhadap tantangan tersebut agar integrasi nasional tetap selalu terjaga dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia. Jadi, pendapat saya tentang tantangan dalam integrasi nasional yaitu adanya perbedaan pendapat dari elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan agar integrasi nasional tetap selalu terjaga dalam mempertahankan identitas nasional Indonesia adalah menyatukan kesempatan kepentingan antara pemerintah dan rakyat, dan juga harus mementingkan kesejahteraan masyarakat dan mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa tentang peraturan perundang-undangan. Jadi, contohnya adalah aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa di Indonesia dan diusung oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia untuk menolak perundangan pemilihan umum dan menolak perpanjangan masa jabatan Presiden Indonesia menjadi 3 periode. Selanjutnya, soal yang keempat yaitu salah satu alasan perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk bisa melindungi hak asasi manusia setiap warga negara. Tetapi kenyataannya sekarang ini masih ada
hak asasi manusia warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Bagaimana pendapat tentang konsep dan kasus tersebut? Jadi, pendapat saya tentang konsep dan kasus perlunya sebuah konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara untuk melindungi hak asasi manusia setiap warga negara dapat dilihat wujudnya dalam beberapa undang-undang yang mengatur hak-hak setiap orang. Hak tersebut bersifat universal, tetapi kenyataannya masih ada hak asasi manusia warga negara yang dirugikan oleh pihak yang tak bertanggung jawab, seperti hak seorang anak yang harus mendapatkan pendidikan. Oleh karena itu, setiap warga negara perlu atau berhak mematuhi Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 Ayat 1 yang berbunyi setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Karena hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, dan setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, tidak memandang tinggi rendahnya derajat. Contohnya, tragedi Trisakti terjadi pada tahun 1998, tepatnya tanggal 12 Mei. Penyebabnya adalah bentrokan yang melibatkan mahasiswa dengan aparat keamanan. Mahasiswa saat itu sedang berdemo dan menuntut kebijakan pemerintah, dan akibatnya terjadi kerusuhan. Beberapa mahasiswa dari Universitas Trisakti mengalami luka-luka dan ada yang kehilangan nyawanya. Selanjutnya, soal yang terakhir. Bagaimana hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan? Jadi, hubungan antara kewajiban dan hak negara dan warga negara yang tidak bisa dipisahkan karena hak dan kewajiban membentuk hubungan kausalitas atau sebab akibat yang saling berkaitan, dan seseorang mendapatkan hak karena kewajibannya dipenuhi. Contohnya, hak setiap warga negara berhak memeluk dan menjalankan agama yang mereka percayai. Kewajiban sebagai warga negara, kita diwajibkan untuk menaati, tunduk, dan patuh pada peraturan hukum yang berlaku di wilayah negara Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.